Mari saja kita semua buka di dalam kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Satu Korintus pasalnya yang pertama, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Sebab di hari ini ada ungkapan syukur yang dinaikkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mendasari semuanya itu kami hendak membaca dan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Kuduskan setiap kami, jamah setiap kami, supaya lewat firman-Mu kami dituntun oleh perantaraan Roh Allah yang kudus, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus bagi saudara terkasih yang mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Diberkatilah setiap kami ya Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan firman ini bagi kita semua, dan yang bawa Alkitab boleh memperhatikan pada Alkitab masing-masing dengan perikop ucapan syukur. Ayatnya yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayatnya yang keenam, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ayatnya yang ketujuh, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang kedelapan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-9, Allah telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Dalam pembacaan kita di saat siang hari ini berbicara tentang sebuah ungkapan syukur dari seorang Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita membaca tapi juga merenungkan secara bersama tentang firman Tuhan ini, kita akan diperlihatkan bahwa sejatinya Paulus, atau dalam pembacaan kita saat ini pada ayatnya yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa dalam kehidupan yang dijalani oleh seorang Paulus, tapi juga dalam jemaat di Korintus, mereka tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak lupa mengucap syukur untuk segala yang terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab mereka percaya bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah. Mereka percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan sajalah segala yang terjadi dalam kehidupan mereka, baik menjadi kaya, baik lulus dalam segala hal, baik berhasil dalam segala hal, semua itu karena Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan sajalah mereka mengucap syukur karena cinta dan kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan, baik kepada Paulus sendiri, tapi juga kepada jemaat pada waktu itu yang ada di Korintus. Di setiap kehidupan daripada Paulus sendiri, pasti yang
pasti banyak sekali yang namanya tantangan yang dialami oleh Paulus. Tapi karena Paulus ini pada dasarnya dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak ragu, dia tidak khawatir atas hidupnya. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan, Paulus juga pernah berada di dalam penjara. Sekalipun dia tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dia taruh hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga walaupun dia di dalam penjara, hidupnya diberkati. Nah, dalam kaitannya, dalam pembacaan kita ini dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 pun, Paulus sedang mengucap syukur untuk segala yang terjadi dalam kehidupannya, terkhusus bagi jemaat pada saat itu di Korintus. Sebab Paulus ini percaya dan yakin bahwa Tuhan akan beserta kehidupannya, yaitu Paulus sendiri, tapi juga jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Sehingga pada ayat yang ke-8 dan 9, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap penderitaan, dalam setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan Paulus tapi jemaat di Korintus, mereka bersungguh-sungguh percaya bahwa hanya dengan nama Tuhan mereka sanggup, mereka mampu, mereka bisa melewati setiap persoalan yang terjadi. Sehingga ada pokok perikop atau pembacaan dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 4-9 yang menceritakan tentang ungkapan syukur. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, di hari ini pun kita sama-sama turut mengucap syukur atas telah diwisudakan saudara terkasih Melkianus Walilo, sarjana pendidikan. Benar? Itu juga merupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara terkasih, tapi juga sebagai keluarga. Artinya bahwa dalam mengikuti sebuah pendidikan itu tidak ada yang mudah, benar? Pasti dipenuhi dengan tantangan, baik itu dari dosen pembimbing, baik itu dalam tugas-tugas, baik itu dalam skripsi dan sebagainya macam halnya. Bukan hanya di dalam pendidikan saja, tapi juga tengah-tengah keluarga pun bisa menjadi suatu hambatan bagi seseorang untuk bisa dapat sebuah keberhasilan. Tapi atas seizin Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas anugerah yang Tuhan beri, di mana tepat 13 Maret 2025 saudara terkasih Melkianus Walilo, sarjana pendidikan, berhasil menggapai gelar tersebut. Itu merupakan sebuah ungkapan syukur yang dinaikkan oleh saudara terkasih, tapi juga keluarga dan kita semua yang hadir pada saat ini. Dan mensyukuri semua itu, firman Tuhan di saat ini juga hendak memberitahukan kepada kita bahwa inilah karena karya Tuhan. Inilah karena Tuhan sampai saudara terkasih ini boleh ada untuk bisa menikmati gelar baru sarjana pendidikan. Di samping itu juga ia boleh bersyukur atas pemulihan dari kesakitan dan kelemahan tubuh yang ia alami. Sebab kata ungkapan syukur tadi, di mana harus ada dalam diri kita rasa bersyukur itu, sehingga Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan karena Allah bekerja dalam kehidupan kita, kita diperkenankan Tuhan untuk bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan di saat siang hari ini boleh menguatkan saudara terkasih atas gelar baru yang sudah diberikan oleh kampus, tapi juga atas anugerah Tuhan telah diperkenankan saudara terkasih menerima, tapi juga atas pemulihan dari kesakitan dan kelemahan tubuh yang dialami. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya menguatkan kita, memberikan motivasi, memberikan semangat juga bagi kita semua bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tidak ada
yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih. Meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur. Mari kita sama-sama buka di dalam sembahyang Yakobus nomor 28. Sembahyang Yakobus nomor 28, baiknya yang pertama hingga seterusnya. Allah nebe alu dan kata-kata seterusnya. Allah yang kedua, baiknya yang ketiga, yang keempat, Nanda juga, bersiksa memberitakan sudah 2 tahun hari mendak siksa las. Mau jadi benar dulu, kemudian deh lawan ber setelah itu si lawan ber ala le turun komisyon, itu ala le turun paket, uang 50 beri pialu, kemudian besok ala le turun. Nawakan dan juga Parisian bakal ada sih lakukan bakal ada itu esok lakukan bakal ada itu miara itu meja lawan baru itu yang tuh nih nampak warung hal itu ya Andai kata, hace con la circunstancia por nota que todo máximo, ven en día aquí harga, ella haga lo que con, a la gente que se no, harus kita setos kuakas, es bawa con anda, a la gente que con pagar. Baik ya, terima kasih. Kami sendiri saya juga mengucap syukur semua yang terjadi dalam kehidupan bahkan keputusan yang sarai itu tidak ada kebetulan. Secara manusia tidak kuat, tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan saya sehingga saya rasa bersyukur. Terus pada hari ini untuk kedepannya juga
sangat optimis dalam penyertaan Tuhan. Saya juga sebagai ungkapan syukur ya. Salam dulu. Sambayan bisa dia nana nakasambayan bisa buta dito. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan diturut oleh perantaraan Roh Allah yang kudus, kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik atas hidup kami. Mensyukuri segalanya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, dan setiap kami ada, disitulah ungkapan syukur terus kami naikkan ke dalam hadirat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami hendak meminta dan memohon kepada Tuhan dalam ibadah pengucapan syukur atas telah diwisudakan Saudara Melkianus Walilo, Sarjana Pendidikan di Jayapura pada tanggal 13 Maret 2025. Tuhan, segala ungkapan syukur telah dinaikkan ke dalam hadirat-Mu. Dan Engkau tahu setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saudara terkasih. Ungkapan syukur yang Dia naikkan ke dalam hadirat-Mu atas gelar baru yang Ia terima, tapi juga atas pemulihan dari kesakitan dan kelemahan tubuh yang Ia alami. Biarlah dalam kehidupannya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dia dengan hikmat, marifat yang bersumber daripada Tuhan. Biarlah terus menyertai perjalanan kehidupannya, terkhusus bagi saudara terkasih dalam masa depan yang Tuhan hendak sediakan baginya. Biarlah atas seizin Tuhan, dia dapat melakukan atau ia dapat mengikuti lagi pendidikan ke jenjang yang berikut, yaitu S2. Kami percaya kepada Tuhan, kami menaruh harapan daripada saudara terkasih ini ke dalam telapak tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendirilah yang mengatur perjalanan kehidupannya, dan apa yang menjadi pergumulan kehidupannya, tapi juga di setiap anggota keluarga untuk masa depan saudara terkasih. Kami minta kepada Tuhan nyatakan semuanya itu. Dan biarlah atas restu daripada orang tua, atas izin dari orang tua, atas izin dari sanak saudara, saudara terkasih dapat diterima pada jenjang berikut, yaitu S2. Kami minta juga kepada Tuhan, diberkatilah saudara terkasih. Biarlah Engkau jauhkan ia dari segala macam penyakit dan kelemahan tubuh. Sebab ada masa depan indah yang hendak ia gapai untuk membanggakan orang tua, sanak saudara, terlebih khusus membanggakan Engkau dalam kehidupannya. Biarlah dalam masa-masa pemulihan ini Tuhan tolong. Setiap kehidupannya Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri kemampuan, supaya ia dapat melewati masa hidupnya ini dengan baik. Sebab di tengah-tengah dunia ini Tuhan, ketika kita salah bergaul, ketika kami salah bergaul, maka hal yang buruklah yang akan menimpa kami. Tapi biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan dan penjagaan Tuhan nyata bagi saudara terkasih Melkianus Walilo, Sarjana Pendidikan ini. Bersama dengan orang tua saudara yang ada, Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, menjaga kehidupan mereka, dan terus memenuhi setiap kebutuhan yang ada untuk di tengah-tengah keluarga, tapi juga untuk menopang saudara terkasih ini. Kami juga minta kepada Tuhan,
biarlah Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan daripada keluarga tapi juga sanak saudara yang ada. Kami yang berkumpul di tempat ini, yang turut merasakan sukacita, tapi juga bersyukur karena kebaikan Tuhan atas saudara terkasih. Engkau juga memberkati tiap-tiap kehidupan kami, yang kami gumuli, kami taruh ke dalam telapak tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga minta kepada Tuhan, biarlah seluruh kehidupan daripada saudara terkasih, keluarga, dan kami sekalian, biarlah semua dalam campur tangan dan perlindungan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melanggar titah dan kehendak-Mu. Dari setiap hati, pikiran, perkataan, perasaan, dan tindakan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dan jangan biarkan dosa itu menutup urus kehidupan kami, sehingga kami jauh dari berkat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah kami para hamba-hamba-Mu yang turut mengambil bagian dalam ibadah pengucapan syukur ini. Bersama dengan pemberian yang telah kami beri dari kelebihan dan kekurangan kami. Kiranya Engkau kuduskan dan Engkau sucikan, akan dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi biarlah kebaikan Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebab pertolongan dan cinta kasih Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dengan doa ungkapan syukur kami, yang kami bawa kami taruh ke dalam telapak tangan pengasihan Tuhan. Tapi juga ketika terdengar di telinga-Mu, ada doa ungkapan syukur secara pribadi dari saudara Melkianus Walilo ini. Tapi juga anggota keluarga, tapi juga kami yang bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas telah diwisudakan saudara terkasih ini. Engkau dengar dan biarlah Engkau jawab semuanya itu, karena kami percaya bahwa apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami ini adalah yang terbaik. Dan oleh karena itu Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi atas apa yang kami harapkan, tapi biarlah harapan Tuhan sajalah, keinginan Tuhan sajalah yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pengucapan syukur di saat siang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk buka di dalam sembahyang Likyahuku nomor 117. Sembahyang Likyahuku nomor 117, baiknya yang pertama. Siya wereng ninamen Yesus elupekelku Oke malarukli Nini di pano atu Abenu panowon Inamana penelu Abenu panowote Ikien suavision. Terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom.
Tuhan memberkati kita semua. Baik, shalom. Kemudian, terima kasih keluarga besar ibadah. Ini pelayanan yang kami sudah sudah diberkati kita semua, terutama anak Mutia Suwaryo dalam nama yang baru dengan nama yang baru ya, dengan semua kasih sayang Tuhan dalam kesakitan melalui baptismu. Berarti ada harapan yang baik dari Tuhan. Di balik semua yang Hat alami, Tuhan punya rencana yang indah ke depan. Karena itu kami tetap mengucap syukur bahwa kita Leden. Arifia terima kasih banyak. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat calon pelayan firman atau Fikari sudah membantu Sisi Theo yang telah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupan kita. Mungkin waktu selanjutnya nih keluarga kami beruk lain yang sama ke Kalwari waktu di tiap hari kembali. Ya, sama Tuhan. Selamat siang semua. Pertama-tama kami ucapkan kepada Tuhan atas waktu, kesehatan, kekuatan, anugerahnya sehingga hari ini Tuhan kita boleh berkumpul bersama keluarga, bersyukur atas sudahnya saudara kami di sini kami bacakan sedikit semacam sambutan atau kepada kata-kata perwakilan. Pertama perwakilan orang tua. Perwakilan orang tua mungkin sudah ditunjuk. Silakan kami berikan waktu. Baik, saya akan waktu kembali. Mungkin mewakili orang tua ini saya sendiri. Mohon maaf. Jadi pertama-tama saya atas nama pribadi sebagai kakak kandung dari saudara Belkian Suwaryo pertama mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara kita ini mengalami tantangan ujian yang sangat luar biasa. Itu 2 tahun yang lalu ya, 2020 2021. Memang jujur kalau memang Tuhan tidak izinkan hari ini tidak bersama kami di sini, tetapi Tuhan punya rencana lain di balik tantangan itu. Jadi saudara kita, adik kita, anak kita ya mengalami tantangan, tetapi Tuhan baik. Semua itu mulus sampai dengan kita katakan setelah Maret tahun 2020. Itu pertama. Terus yang kedua, saya selaku orang tua terima kasih kepada semua keluarga, umum, terutama keluarga yang menjadi sponsor. Ada dengan keluarga yang lain yang memberikan dukungan doa, kemudian bentuk material, akhirnya saudara anak kami boleh selesai dengan mendapatkan satu nama di belakang nama. Karena itu semua karena rencana Tuhan yang baik buat kehidupan kami bersama anak kami. Terus yang ketiga, walaupun mungkin pensiun sederhana, anak kami, saudara kami dengan teman-teman yang sudah pada tanggal dan kemana mereka sudah mengucap syukur di sana dengan
perwakilan kami mama-mama yang hadir. Kami bapak-bapak tidak bisa hadir. Bukan karena apa, tapi ya satunya tuh kita tidak sanggup harus ke sana. Tetapi kehadiran mama-mama itu kami sudah hadir. Akhirnya giliran kami bapak-bapak hari ini harus kami buat pengucapan syukur lagi di Kalimo supaya jangan mama-mama pikir kami saja buat pengucapan ini anak kami saja kak bapak-bapak benar tidak bagian tidak ada kak seperti perasaan itu yang membuat kami bapak-bapak juga harus begitu. Kemudian yang terakhir saya menyampaikan terima kasih kepada semua keluarga yang hari ini dengan semangat. Sebenarnya tidak, kami persiapan ini tidaklah buat persiapan dalam waktu yang ini, tapi dengan waktu yang sangat singkat 2 hari saja, tetapi semua kegiatan ini berjalan dengan lancar. Itu karena mungkin kesatuan, persatuan, kekompakan keluarga, karena satu hati, satu tujuan, akhirnya semua ini dapat berjalan dengan baik. Terus kami juga menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, calon pelayan, dan juga hamba Tuhan Amade yang korbankan waktu datang melayani kami. Kalau kami tersebut, kami yang sudah pada terima kasih dalam pelayan umat maupun dalam keluarga. Yang terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Dewan, Pak Entin. Sebenarnya beliau rindu sekali bersama kami di sini, tapi karena satu dengan lain hal beliau tidak pura, hanya beliau titipkan selamat kepada kita keluarga semua, dan kegiatan hari ini atas perintah beliau. Kalau mungkin beliau tidak perintahkan itu kita mungkin tunggu lagi beberapa hari ke depan, tapi ya itu giliran kita bapak-bapak semua. Kami terima kasih kepada beliau. Baik, mungkin dari saya demikian. Selanjutnya perwakilan umum. Jadi di sini ada umum, mama-mama, terus bapak-bapak. Jadi perwakilan atas nama perwakilan semua kepada Martinus kami berikan waktu. Silakan. Siang untuk pertama-tama semua keluarga atas keberhasilan anak-anak sukses solusional hati kau nari walau jari kali. Terus wahari siang berkala yang sisi lahu sampai kau ala akasuan fakat kami secara pribadi ini keluarga umum museum umum Pilen wahari sibila layak kasih saya lahu kalau Solo pikiran hari yang baru hari. Oke, wenengka punya nukun hari ya lah. Mungkin nanti ditaruh. Terima kasih banyak mari. Terima kasih. Perwakilan menyampaikan satu dua sepatah kata itu mungkin bermanfaat buat adik anak kita, tapi kita keluarga semua. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan senior kepada saudara yang ditunjuk, silakan. Selamat siang semua. Selamat siang untuk kita semua. Terus ini tidak bisa sampaikan banyak, hanya saya menyampaikan ucapan selamat atas wisuda di Merkianus Walilo. Kami dari senior tidak bisa sampaikan banyak hal, tapi hanya satu kata yang kita bisa sampaikan di sini. Banyak tantangan selama
perjalanan mulai SD sampai dengan hari ini memperoleh gelar sarjana bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan bercampur tangan dan laki-laki bisa memperoleh gelar sarjana hari ini. Dan juga kita sebagai orang tua senior, kami bangga untuk adik laki-laki memperoleh gelar sarjana hari ini. Dan juga kami hanya bisa titipkan pesan di sini kepada adik bahwa gelar sarjana yang adik laki-laki ambil ini tidak mustahil bagi kita manusia, tapi karena Tuhan bisa memperoleh gelar sarjana seperti hari ini. Jadi gelar SPD yang adik laki-laki peroleh ini biar masyarakat Jali ini harus tahu, masyarakat Jali ini tahu bahwa Mirkian Swalilo SPD. Dan berkas yang diperoleh dari selama sekian tahun berjuang sambil dengan hari ini memperoleh gelar sarjana, ijazah sarjana itu biar jual supaya masyarakat Jali ini harus tahu. Dan itu satu penghargaan kasih dari Tuhan, satu penghargaan kasih dari Tuhan. Jadi gelar sarjana itu jangan simpan di dalam laci, tapi biar jual supaya ijazah sarjana itu berguna bagi orang banyak. Itu hanya satu pesan yang kami bisa titipkan kepada adik laki-laki. Selanjutnya adik laki-laki bisa gunakan ijazah, gunakan kemampuan yang peroleh selama sekian tahun adik laki-laki peroleh, silakan terapkan. Jalimu ini jalimu untuk kita, lahan kita, jadi silakan terapkan dengan berbagai ilmu yang adik laki-laki peroleh di sana. Terima kasih, itu yang kami bisa titipkan kepada adik laki-laki. Kami tidak bisa menyampaikan banyak kata-kata, tapi hanya satu pesan yang kami titip. Terima kasih. Kembali ke waktu. Baik, terima kasih atas pesan atau pesan dari wakilan senior. Kiranya menjadi pegangan di dalam kehidupan kami bersama adik-adik. Yang terakhir perwakilan wisudawan, yaitu adik-adik sendiri. Saudara kami berikan. Selamat siang untuk kita semua. Pertama, saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih penyertaan, kekuatan, kesehatan, bahkan hari yang cerah hari ini. Tidak ada yang kebetulan, tapi semua terjadi karena rencana Tuhan. Sehingga pertama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang saya hormati hamba Tuhan yang melayani kami di siang ini, kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan selanjutnya. Saudari Ikaris yang juga bisa dibilang masih dalam sedikit lagi ke depan lagi akan menjadi kita ya. Terus Mamade atau hamba Tuhan juga yang siang hari ini bersyukur. Kemudian yang saya hormati perwakilan orang tua, nenek loko sendiri sudah ada, Pace tua yang di kampung juga sekalipun tidak hadir saat ini, tapi saya hormat karena semua, tidak hanya mama tapi karena Pace di kampung juga. Sekalipun tidak hadir tapi saya salam hormat buat Pace dia di kampung sana. Kemudian yang saya hormati Bapak izin sebut nama Mirkian Swalilo. Yang pertama sampaikan sambutan itu merupakan kakak yang tua, tetapi juga orang tua saya dan juga motivator saya. Jadi beliau menjadi panutan bagi kita adik-adik. Bapak juga yang buka jalan di medan pendidikan, dan
saya juga anak laki-laki yang paling terakhir saya hari ini sudah. Kemudian yang saya hormati Kakak Elos dan juga Mama De, Mama Faluk. Tidak hanya kakak tapi kakak laki-laki juga merupakan orang tua saya yang selalu ada dalam saya punya biaya bahkan juga dalam hidup saya. Terus pihak umum yang hadir, Om Tin, Mama De, semua yang hadir, hal tidak sebut satu persatu tapi terima kasih banyak sudah hadir di saat siang hari ini. Terus senior Kakak Elos, Kakak Eko dan juga kakak yang lain yang tidak hadir, sama. Terus satu lagi terima kasih Pak Dewan, abang saya, senior saya, bapak saya juga. Beliau tidak hadir saat ini. Kita semacamnya Bapak Ibu Rame. Beliau saat saya sudah di Jayapura tuh pagi mau ke sana. Tidak jadi. Saya sudah naik ke sini, susah naik lagi. Tapi saya yakin dalam hatinya beliau sudah hadir di tempat ini. Terima kasih banyak. Dan yang saya cintai semua keluarga yang sudah hadir, Senaga sudah, terus semua partisipasi dalam kegiatan Wahon juga terima kasih dok. Semua ya warna juga wah. Baik, pesan-pesan saya sini mari banyak tempat kota studi di Jayapura kita sudah cerita banyak. Terus hari ini di tempat ini juga orang tua senior semua sudah sampaikan, tapi juga ceritakan sedikit. Kalau kesan-pesan itu biasanya kita sampaikan di sana dengan adik-adik. Tapi kalau tempat begini mungkin ceritakan perjalanan saya sedikit saja. Ya, jadi saya ini kuliah 7 tahun, hampir deo. Kalau bulan, tapi masih ada kesempatan bulan ini besok, hampir saya kuliah 7 tahun, 14 semester. Dan itu bukan karena saya pemalas kuliah atau tidak mampu, tapi tantangan yang saya hadapi itu sangat berat secara manusia. Hampir teman-teman lain kuliah itu sama masuk ke rumah sakit sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih saya masuk ke rumah sakit, paha ini lumpuh terus tulang belakang operasi. Dan itu saya sudah hampir saja menyerah. Saya menyerah, tapi puji Tuhan, singkat cerita, Jayapura Wellness pas sapu mama ini, mama lo jaga saya saat itu. Saat memang tidak bisa jalan posisi itu. Sampai semua aktivitas di tempat itu. Dan di saat itu juga Henok dengan Nafi mereka wisuda. Terus mama sendiri menangis. Kita dua di kos. Jadi saya pikir saja dalam hati. Ini mungkin mati pikir kalau seandainya saya juga sehat pasti ikut wisuda sama-sama. Dan hari itu juga saya catat bahwa setelah saya sembuh tidak akan pulang kampung, tapi saya kembali berjuang. Dan suatu saat saya kasih pakai toga wisuda itu di sama kepala. Dan puji Tuhan, kemarin sudah terjadi. Sehingga untuk saya pribadi saat itu mungkin anak bisa pulang kampung karena anak usia sudah sekolah semua. Dan saya mau jadi kampung ke pemuda ke penatua ke, saya tidak penting untuk bekerja saat itu. Tapi satu lagi yang saya pikir dalam hati itu, ini mama saya menangis. Terus kalau saya tidak lanjut, itu dosa yang besar bagi saya dalam kehidupan saya. Sehingga saya berjuang itu bukan soal dapat gelar sarjana atau ijazah, dapat gelar atau ijazah, ini bukan soal itu. Tapi hanya melihat orang tua bahagia saja. Terus saya mau buktikan kepada abang-abang juga bahwa tidak hanya kita saja yang sukses, tapi saya juga bisa. Sebagai adik yang terakhir, saya juga bisa begitu. Tapi semua tidak terlepas dari dukungan doa dari semua pihak. Terus saat itu memang banyak asumsi pikiran yang pernah disampaikan juga bahwa Mergi sakit dan memang tidak akan sekolah lagi. Sampai saat itu begini begitu itu banyak yang orang sampaikan. Tapi saya tidak ambil itu sebagai masalah untuk saya menyerah. Tapi saya tanamkan itu sebagai motivasi untuk saya berjuang
Dan puji Tuhan, hari ini saya berani sampaikan bahwa saya bukan Melkianus Kepuan ini yang mereka ceritakan di saat itu, tapi saya buktikan hari ini bahwa saya mampu dan saya bisa di tempat ini. Itu terus puji Tuhan, saya juga tidak hanya bawa keluar ijazah sarjana dengan gelar SPD, tapi juga saya hari ini keluar sebagai penulis muda karena ini karya nulis saya sendiri. Ini buku ini karya nulis saya sendiri dengan judul Setiap Orang Berhak Atas Pendidikan. Ini buku kedua. Yang pertama itu dia punya judulnya itu Hidup Itu Perjuangan. Mungkin saya punya cerita yang lakukan itu sudah ada dalam buku situ. Orang yang kemarin cerita saya itu nanti ketahuan kalau kau baca saya punya buku begitu. Jadi artinya ini tidak marah secara langsung sejarah kasar, tidak. Kita sebagai orang terbelajar, orang yang berilmu, mungkin teguran yang simpelnya seperti ini. Sehingga dari sekian itu sudah dimaafkan juga, yang bicara begini begitu itu saya sudah dimaafkan. Dan selanjutnya saya bersih. Kemudian untuk saya pribadi saat itu sampai tahun 2022 itu saya berjuang sampai yang pakai tongkat ke kampus. Sampai dengan tidak mampu secara manusia, tapi namanya pendidikan ya tidak ada batasan. Apalagi saya sendiri sudah tuliskan Setiap Orang Berhak Atas Pendidikan. Dan ini buku yang sudah dilihat resmi. Sehingga puji Tuhan, saya ikuti kuliah sesuai dengan proses yang ada dari nol sampai dengan terakhir. Tugas sakit pun dikerjakan sendiri. Dan hari ini saya tidak ragu lagi soal pengabdian atau mau melayani secara mental apa, sangat tidak ragukan sekali. Di mana ada panggilan siap mengabdi, melayani. Terus untuk selanjutnya bagi saya, sekalipun kondisi macam saat ini, tapi pendidikan tidak berakhir hari ini. Dan saya pun tidak puas juga atas sekalipun 7 tahun kuliah, tapi saya tidak puas untuk kuliahnya begitu. Jadi soal keinginan itu selalu optimis. Jika Tuhan buka jalan, terus sampai ke depan. Jadi mungkin seperti itu. Kalau saya cerita banyak, selain TV juga saya bisa menghibur orang, untuk orang bisa tahan nama. Jadi artinya terima kasih. Waktu mungkin sekian dari saya. Untuk yang terakhir, adik-adik yang masih belajar di bangku SMP, SD, khususnya adik-adik dari Mabualam yang ada atau yang masih kuliah hari ini, tetap semangat. Orang tua melihat kita bahagia itu ketika anaknya pakai tongkat sudah seperti itu. Anak petani, orang tua petani, anak harus sekolah. Itu tidak ada yang susah, semuanya bisa. Dan saya sendiri juga bukan orang tua penghasilannya tinggi, tidak. Sama masih Pak tua itu petani juga, tapi puji Tuhan itu bukan suatu alasan untuk kita tidak berjuang. Mungkin singkatnya seperti itu. Terima kasih banyak. Benar lebar panjangnya tadi, tapi ini saya punya hari yang bosan itu urusan. Meninggal tidak banyak. Dan untuk selanjutnya terima kasih banyak semua pihak yang sudah partisipasi, yang sudah dukung, yang sudah hadir. Sumbangan Allah semuanya, saya secara pribadi atas nama Melkianus Kepuan mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang akan balas semua kebaikan pengorbanan di saat siang hari ini. Sekian. Sukses. Baik, terima kasih. Sambutan atau pesan terakhir sudah perwakilan Wisudawang sudah sampaikan. Selanjutnya mungkin apa ya, ini petugas JK nanti ambil alih setelah mungkin acara sekarang Ramatama, jadi saat ini Ramatama, jadi kita bebaskan yang
petugas konstruksi silakan ambil alih. Setelah siap semua paruh arahkan kita untuk kita jamuan bersama atau makan bersama. Mungkin singkatnya begitu. Akhirnya dari awal sampai dengan akhir ini semua sudah sampaikan pesan kepada anak kami. Jadi kita acara selanjutnya itu kita salam-salaman atau sama-sama samping itu buka sini yang guys. Kira-kira begitu. Terima kasih. Wah. Ya, harap.